Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami setiap firman yang akan kami terima. Di dalam nama Yesus, nama yang indah kami berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul, Dan Tuhan menciptakan kupu-kupu. Ayat inti Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pada Minggu 18 Juli 1999, Ron Bottomley mengantar istri dan putrinya ke Bandara Portland untuk perjalanan ke California. Setelah mengantarkan mereka, dia berjalan menuju pintu keluar terdekat dari mall bandara ke tempat parkir. Karena banyak orang yang lewat, dia memutuskan untuk berjalan menyusuri mall, melewati toko-toko dan keluar melalui pintu yang berbeda. Saat berjalan, dia melihat kupu-kupu kaca yang indah di jendela toko Made in Oregon. Karena istrinya Kathy mengoleksi kupu-kupu, dia memutuskan untuk memeriksa harganya. Setelah mengetahui bahwa harga kupu-kupu itu lebih tinggi dari anggarannya, dia berbalik untuk meninggalkan toko. Namun begitu dia melangkah keluar, dia melihat seorang pria roboh tepat di depannya. Ron, seorang perawat ICU yang terampil, berlutut di sisi pria itu, memeriksa kondisinya dan segera memulai resusitasi jantung paru, CPR. Ketika para medis tiba, dia membantu mereka dalam prosedur intravena dan prosedur darurat lainnya. Pria itu diberi kejut listrik, dan setelah sekitar percobaan kelima, denyut nadi baru terasa. 45 menit setelah pingsan, pria itu dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah sakit dengan jantung yang kembali berdetak. Beberapa minggu kemudian, Ron menerima paket dari Irene, putri dari pria yang hidupnya telah dia selamatkan. Di dalam paket itu ada hiasan kaca yang indah tergantung dari dudukan logam, bersama dengan surat yang menjelaskan alasan mengapa Irene percaya bahwa Ron secara tidak sadar berperan dalam campur tangan ilahi. Pertama, fakta bahwa Ron berada di tempat dan waktu yang tepat dan merupakan seorang perawat ICU medis yang terlatih adalah sebuah keajaiban. Jumlah orang yang berada di pintu keluar pada pagi hari Minggu itu sangat tidak biasa. Namun lebih dari itu, yang aneh adalah kupu-kupu kaca tersebut. Jika Ron tidak masuk untuk memeriksa harganya, dia pasti sudah melewati tempat itu ketika pria itu pingsan. Berpikir bahwa kupu-kupu itu akan menjadi hadiah terima kasih yang pantas untuk Ron, Irene dan adiknya kembali ke toko. Namun, mereka tidak menemukan kupu-kupu itu, dan penjaga toko mengatakan bahwa itu tidak pernah ada di sana. Mereka memeriksa semua toko terdekat, tetapi tidak menemukannya. Kecuali kami berdua salah memahami apa yang Anda katakan tentang kupu-kupu, tulis Irene. Putra saya yang berusia 13 tahun, Brad, menemukan penjelasan terbaik. Tuhan menciptakan ilusi untuk membuat Anda berada di sekitar situ. Sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah, pencipta segalanya, bahkan kupu-kupu di mall. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur, penyertaan yang sempurna kami rasakan. Kiranya firman yang sudah kami terima akan menolong kami meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan keajaiban bagi kami dalam perjalanan iman kami. Kami siap berkarya bagimu Tuhan, pegang tangan kami dan tuntun kami kepada kesuksesan. Kiranya hari ini kami lewati dengan sukacita sorga, karena kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.